Halo, saya Imade Wirayuda Jayendra, mahasiswa ITB Istiqom Bali dengan NIM 210030390. Di video ini saya ingin membuat program untuk menghitung nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata dari suatu array. Selain itu, ada juga program untuk mencari lokasi dari elemen-elemen yang ada pada array. Dan yang terakhir ada program Object Oriented Programming, di mana di situ akan ada base class, child class, yang dimana child class itu akan mewariskan sifat publik dari base class. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Silahkan menonton. Ya, kita akan memulai program dengan seperti biasa, include iostream using namespace std, agar kita tidak menulis berulang kali std sebelum count ya. Setelah itu kita fungsi utama kita tuliskan dan return 0 seperti biasa. Lalu pertama kita akan mendeklarasikan variabel yang akan digunakan pada perhitungan nanti. Di sini kita deklarasikan array dengan size-nya saya atur 999. Kenapa? Ini hanya untuk memperluas batasannya. Tidak berarti nanti data yang akan kita hitung itu berjumlah 9999. Lalu ada max untuk nilai tertinggi, min untuk nilai terendah, dan jumlah ini untuk nantinya user bisa menginputkan berapa jumlah data yang akan ada pada array. Lalu ada variabel double, ini untuk nanti menghitung rata-rata, karena rata-rata ini tidak selalu bilangan bulat. FR. Sementara itu dulu untuk variabelnya, karena seiring berjalannya program bakal ada variabel lain. Oke, kita awali dengan count. Masukkan jumlah data yang akan diproses. Ya, nanti program akan menampilkan kalimat ini. Lalu user bisa menginputkan suatu nilai yang dimana nilai itu mengisi variabel jumlah. Nah, nanti jumlah ini bisa berguna untuk patokan variabel i dalam for loop ya. Nah, di sini kita masuk for loop, int i mulai dari 0, i-nya kurang dari jumlah, kurang dari berapa inputan user nantinya, dan i akan ditambah dengan 1 setiap pengulangan loop ya. Di dalam for loop ini akan terjadi tampilan seperti ini. Masukkan data ke, nah di sini kita pakai i plus 1. Kita beri titik 2 dan kita tutup. Lalu user juga bisa menginputkan nilai di setiap pengulangannya, yang dimana nanti nilainya itu masuk ke array yang bernama array i gitu. Nanti kita bisa printkan array-nya itu i sama dengan 0, i kurang dari nah, di sini maksud dari i ini sebenarnya i ini sebagai patokan dari proses yang ada. Nah, di sini i-nya itu mulai dari 0, i-nya kurang dari jumlah, misalkan
jumlahnya itu dimasukkan 5, I nya berarti hanya sampai 4, tapi jumlahnya itu masih 5 karena I nya itu mulai dari 0. Nah, I ini berguna untuk apa? Nah, pertama ini kita akan ditampilkan suatu kalimat ya. Di sini masukkan data ke I ditambah 1. Jadi nanti tampilannya itu bukan masukkan data ke 0, tapi masukkan data ke 1. Lalu ada inputan. Nah, jadi saat I nya itu 0, pengulangan pertama I nya itu 0, inputannya itu akan mengisi array indeks ke 0. Begitu juga seterusnya saat I nya 1, inputan nantinya akan mengisi array indeks ke 1. Begitu juga selanjutnya. Kita coba tambahkan. Sebagai ikut kasih line, kita kasih spasi, dan kita akan coba programnya. Nah, di sini kita coba masukkan proses, jumlah datanya 4. Nah, di sini masukkan data ke 1. Misalkan kita masukkan 3. Nah, 3 ini bakal masuk ke array indeks ke 0 dan seterusnya. Nah, bisa dilihat pada array data pertama itu masuknya ke indeks 0 dan seterusnya, bisa dilihat. Nah, sudah. Terus kita akan menuju ke perhitungan nilai tertinggi. Di sini kita cobakan dulu, tampilkan new line, nilai tertinggi dari array di atas adalah ini untuk kalimat pertama. Nah, di sini kita akan mulai perhitungan kita. Konsepnya itu kita akan membandingkan setiap elemen pada array, apakah elemen berikutnya itu akan lebih tinggi atau lebih rendah. Oke, kita tetapkan dulu maksnya itu array indeks ke 0, berarti data pertama. Nanti data pertama ini indeks ke 0 ini akan dibandingkan dengan array-array lainnya untuk mencari nilai tertingginya. Lalu kita cari dengan for loop in I sama dengan 0, I kurang dari jumlah, dan I akan ditambahkan dengan 1 setiap pengulangan. Nah, ini akan mengulang. Lalu kita tambahkan fungsi if array I lebih dari max yang tadi kita tetapkan, maka max sama dengan array I. Gitu. Kita coba dulu. belum di count, maaf, belum di count max. Kita coba lagi, semoga bisa. 4 1 5 6, ya, bisa dilihat nilai tertingginya 6. Kita coba dengan inputan yang lain. 4 3 6 2 1, ya,
Berarti ini programnya berhasil untuk nilai tertinggi. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke menghitung nilai terendah dari array yang ada. Oke, di sini kita sudah mengatur, bakal menampilkan kalimat nilai terendah dari array di atas adalah. Lalu kita melakukan hal yang sama, cuman ini untuk mencari nilai terendah. Kita akan menetapkan min itu array ke 0 kayak sebelumnya. Nah, kita pakai for loop juga, for ini sama 0 i kurang dari jumlah. Ini bakal ditambahkan 1 setiap pengulangannya. Lalu if array i sekarang itu kurang, karena kita mencari nilai terendah, kurang dari min tadi, yaitu array 0, kurang dari min, maka nilai min akan diisi dengan nilai array yang baru, yang paling rendah. Lalu kita akan countkan min, dan kita akan coba hasilnya. Kita coba 4 3 5 2 7. Ya, bisa dilihat nilai tertingginya 7 kayak yang sebelumnya, dan ini yang buat nilai terendahnya adalah 2. Berarti itu berhasil ya. Oke, kita akan lanjut ke menghitung rata-rata dari jumlah elemen-elemen yang ada pada array yang ada. Kita countkan dulu. Nilai rata-rata dari jumlah array di atas adalah. Nah, di sini kita akan menjumlahkan dulu arraynya, baru kita akan membaginya dengan jumlah yang ada. Caranya kita pakai for loop juga. For loop in i sama dengan 0, i kurang dari jumlah i akan ditambahkan dengan 1. Nah, di sini akan kita tambahkan variabel untuk menjumlahkan, yaitu coba cmlh aja. cmlh sama dengan cmlh ditambah array i. Jadi cmlh sekarang cmlh ditambah array i. Kita coba dulu outputkan jumlahnya apakah berhasil ya. Kita mulai dengan kecil-kecil dulu. Nah, ini kan belum ya. 2 tambah 4 6, 6 tambah 5 11. Oh, berarti udah benar ya, penjumlahannya udah benar ya. Yang di sini kita mau kan nilai rata-rata, berarti ini belum bisa. Yang kita coba itu APR sama dengan jumlah
GMLH dibagi jumlah itu kan yang tadi diinputkan sebelumnya oleh user. Jumlah kita coba count AVR, apakah berhasil? Kita coba 4 6 2 3. Nilai tertingginya 6, benar. Nilai terendahnya 2, benar. Nilai rata-ratanya kita coba tambahkan 10, 12, 15 dibagi 4. 15 dibagi 4. Sepertinya sebenar ya. Dibagi 4. Ya, benar, 3,75. Jadi ya, program ini bisa dikatakan berhasil untuk menghitung nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata dari jumlah array yang ada ya. Tinggal mempercantik tampilan saja. Cuman overall algoritma dan perhitungannya sudah berhasil. Terima kasih. Dan kita akan lanjut ke program kedua, yaitu searching atau mencari elemen-elemen yang ada pada suatu array. Ya, kita akan lanjut ke program kedua, yaitu program searching atau mencari elemen-elemen yang ada pada suatu array. Diawali dengan include iostream string namespace std dan fungsi main return 0. Ya, di sini kita akan mendeklarasikan suatu array. Di sini saya pakai array yang memiliki 5 elemen. Ini array bersize 5, kita isi dengan 6, 7, 3, 9, 10. Oke, lalu ada variabel cari dan variabel index. Ini data ya, indeks data untuk untuk mencari indeks yang ada pada indeks ketemunya. Lalu ada tipe data boolean dengan variabel ketemu. Ya, program bakal diawali dengan suatu output, dia menampilkan kalimat memiliki berikut. Dan di sini kita akan print atau mengoutputkan array-nya dengan cara for loop. I sama 0, I kurang dari 5 karena jumlah elemennya itu ada 5, dan I akan ditambahkan dengan 1 di setiap pengulangannya. Nah, di sini kita akan countkan array berindex I. Jadi saat I-nya 0 akan memprint indeks 0 dan begitu seterusnya. Kita beri spasi. Ya. Kita coba dulu program. Ya, jadi itu udah bisa kelihatan ya array yang ada pada program.
dan kita kasih yang lain saja supaya lebih rapi. Oke. Nah, setelah ini kita akan memberikan output berupa pertanyaan, bukan pertanyaan sih ya, seperti suruhan ya, masukkan nilai data yang ingin dicari. Nah, di sini user bisa menginputkan nilai yang dimana nilai itu menjadi variabel cari ya. Nah, di sini kita akan masuk ke perhitungan pencariannya dengan cara for loop in i sama 0 i kurang dari 5, i akan ditambahkan 1 di setiap perulangan. Nah, di sini kita ada fungsi if array index yang sedang berlangsung itu sama dengan cari, maka di sini ketemu variabel ketemu itu akan bernilai benar, dan di sini indeks variabel indeks data akan digunakan untuk tempat mengisi nilai indeks, maksudnya mengisi di indeks berapa data itu ditemukannya. Indeks data dengan i, jadi misalkan saat pengulangan pertama kan i nya itu 0. Nah, di array indeks 0 itu ternyata nilainya sama dengan variabel cari. Nah, indeks 0 itu akan direkam oleh variabel indeks data. Jadi kita akan tahu di mana nilai indeks dari nilai itu berada. Lalu itu sudah. Lalu kita ada fungsi if lagi di sini. If ketemu di sini bernilai benar, maka akan diprintkan data ada pada urutan ke. Di sini saya pakai urutan dulu, itu urutan pertama ya. Di sini kita pakai indeks data. Data plus 1 dan ada pada indeks ke. Nah, di sini baru kita pakai indeks data saja. Oke, begitu. Dan jika dan ada else di luar dari ketemu itu true, misalkan kalau nggak ketemu gitu, akan diprintkan kalimat data tidak ditemukan di dalam array. Ya, kita coba dulu programnya. Masukkan data yang ingin dicari, misalkan kita ingin mencari 3. Nah, data ada pada urutan ketiga, indeks kedua, dan itu benar ya. Coba kita cari data yang tidak ada pada array tersebut, misalkan kita cari 2. Nah, data 2 itu tidak ada pada array karena dia tidak masuk ke fungsi ini ya.
kita ini lebih bagus. Kita coba nilai 9, data ada pada urutan keempat, indeks ketiga, dan itu benar ya. Ya, jadi untuk penjelasan sedikit untuk for loopnya ini, jadi for loop ini akan dimulai dari i-nya itu bernilai 0, dan i-nya itu tidak akan lebih dari 5, berarti sampai 4 saja, dan i-nya akan ditambah 1 setiap perulangan. Jadi waktu i-nya ini 0, dia akan membaca ke bawahnya. If array index i sama dengan cari, maka akan membaca ini, tapi dibaca dulu. Misalkan array index 0 ini tidak sama dengan apa yang dicari, maka dia tidak akan membaca proses yang ada di dalam fungsi if ya. Dan misalkan nih, user ini menginputkan nilai 7 misalnya. Nilai 7 ini kan ada di indeks 1. Nilai 7 ini masuk ke variabel cari. Saat pengulangan kedua, berarti indeksnya adalah 1, dia akan membaca array indeks 1. Array indeks 1 itu adalah 7. Nah, berarti itu sama dengan tadi kan inputan si usernya 7. Nah, maka dia akan membaca proses yang di bawah ini, ketemunya menjadi variabel ketemu menjadi bernilai true, dan indeks itu akan direkam oleh variabel indeks data, yang dimana ini akan berguna untuk ditampilkan di indeks berapa dia ditemukan. Nah, setelah itu ada fungsi if ketemunya itu true, maka akan di print seperti ini, data ada pada urutan ke, di sini indeks data plus 1 ini maksudnya kalau dalam barisan itu kan kita ngurut bukan dari 0. Kalau kita membaris kita urutnya dari 1. Tapi kalau dalam array, nah di sini indeks baru kita tidak tambahkan 1 karena dimulai dari 0. Ya, jadi sekian program searching yang saya buat. Dilihat dari hasilnya ini cukup memuaskan dan berhasil ya. Ya, dan kita akan beralih ke program Object Oriented Programming. Ya, kita akan membuat program tentang Object Oriented Programming. Di sini kita akan coba membuat base class yang bernama herbivora dan child classnya yang bernama sapi, dimana nantinya child class ini bisa mewariskan sifat publik dari base classnya. Ya, pertama kita akan seperti biasa include iostream using space std. Nah, di sini kita akan menulis kelasnya. Yang pertama itu kelas herbivora. Kelas herbivora ini ada private-nya. Nah, private ini kita akan deklarasikan variabel yang akan dipakai. Misalnya di sini kita akan memakai string makanan dan int jumlah kaki. Dan ada publik. Sini akan ada fungsi pertama void, ini untuk ngeset makanannya yang akan diinputkan oleh user nantinya. Makanan string int input makanan. Nanti
makanannya itu diisi dengan nilai input makanan ya. Dan yang kedua ada untuk ngeset jumlah kaki ya. Jumlah kaki sini integer karena nanti inputannya itu berupa integer input jumlah kaki jumlah kaki sama dengan np jumlah kaki. Nah, di sini nanti ada input int get jumlah kaki, misalnya kaki jumlah kaki. Nanti kalau fungsi ini dipanggil, dia akan nge-return variabel jumlah kaki yang dimana nanti nilainya itu sama dengan inputan saat di setnya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat saat kita bekerja di fungsi main. Lalu di sini string get makanan. Kenapa string? Karena nanti inputannya juga berupa string makanan, kayak rumput, tumbuhan, itu kan berupa string bukan angka. Nah, saat fungsi ini dipanggil, dia akan nge-return variabel makanan. Oke. Kita kasih semikolon. Nah, di sini kelas herbivora sudah terbentuk. Lalu kita ke kelas sapi, di mana kelas sapi ini mewariskan sifat publik dari herbivora. Oke. Ada private juga di sini untuk mendeklarasikan. Di sini saya rencananya sapinya itu kita bisa mengatur jenis sapinya itu apa. Jadi string jenis saja, sejenis. Oke. Public seperti tadi, void set jenis string, karena kalau kita ingin mengirimkan jenis pasti kita menggunakan kata-kata bukan angka. String input jenis, jenis itu nanti akan diisikan dengan nilai input jenis, dan di bawahnya akan jika fungsi ini dipanggil, maka dia akan return variabel jenis. Oke. Nah, di sini kita akan membuat fungsi utamanya. Turn 0. Nah, di sini kita akan ngeset variabel sapi bapak ya, dengan variabel itu masuk ke kelas sapi bapak misalnya. Nah, sapi bapak ini sudah jadi variabel. Sekarang kita ingin misalnya mau ngeset makanannya, kita tulis dulu variabelnya sapi bapak dot fungsi mana yang mau kita pakai. Di sini kita set dulu makanannya, fungsi set makanan dalam kurung. Di sini kita set
sapi ini makan rumput misalnya. Food. Nah, itu untuk ngeset makanan. Sekarang kita set jumlah kakinya. Kita set jumlah kakinya ada berapa. Misalnya normal sapinya, berarti jumlahnya ada 4. Oke. Nah, disinilah terjadi pewarisan sifat publik ya. Set makanan dan set jumlah itu kan ada di kelas herbivora ya. Tapi sapi bapak yang berkelas sapi bukan herbivora di sini, nggak langsung herbivora, tapi sapi ini bisa mengakses sifat publiknya herbivora, karena di sini kita tuliskan kelas sapi ini mewariskan sifat publik kelas herbivora. Jadi fungsi-fungsi yang ada di kelas herbivora itu akan bisa diakses oleh variabel yang berkelas sapi ini ya. Dan di sini juga yang terakhir kita set jenisnya. Jenisnya misalnya sapi Australia mungkin ya, atau Australia. Nah, kita coba count sapi bapak makannya nah di sini kita panggil bukan fungsi set makanan, tetapi fungsi get makanan. Di sini jangan lupa variabelnya dulu, dot get makanan, dan kita inline. Kita coba dulu programnya. Ada yang salah? Oh, ada yang salah. Jangan lupa tanda kurung. Ya, harus detail. Oke, kita coba lagi. Nah, sapi bapak makannya rumput. Nah, di sini saya akan menjelaskan dikit ya. Nah, kita kan tadi sudah ngeset variabel sapi bapak, set makanan rumput. Nah, Anda lihat di dalam kurung ini adalah rumput. Kita lihat ke atas, set makanan dalam kurung ini adalah string INP makanan. Nah, INP makanan ini sudah kita masukkan nilai string kata rumput. Nah, nanti kata rumput ini akan mengisi nilai variabel makanan. Nah, setelah itu saat kita count get makanan ini kita panggil. Nah, get makanan kan di sini. Nah, itu dipanggil di fungsi utama itu dipanggil di fungsi ini, fungsi get makanan ini ada return makanan. Jadi tadi makanan itu yang sudah variabel makanan itu yang sudah diisi nilai oleh INP makanan akan dipanggil ke sini. Nah, kita sudah ngeset INP makanannya rumput, otomatis variabel makanan ini nilainya juga rumput ini akan di return oleh fungsi ini, karena mengingat fungsi get makanan ini dipanggil oleh fungsi utama. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya. Kita kasih biar lebih bagus. Di sini kita coba kaki sapi bapak ada. Nah, di sini juga kayak tadi ya, sapi bapak dot get jumlah kaki, dan jangan sampai lupa tanda kurungnya.
and line, dan kita coba dulu biar lebih rapih. Ya, kaki sapi Bapak ada 4. Nah, kan kayak tadi penjelasan tadi juga sama saja. Di sini sudah di set 4. In and p jumlah kakinya dinilai 4. Otomatis variabel jumlah kaki ini nilainya juga 4. Dan fungsi get jumlah kaki ini dipanggil sehingga akan return nilai variabel dari jumlah kaki. Nah, yaitu 4. Dan yang terakhir kita coba sapi Bapak salah mau count jenis sapi yang Bapak punya adalah Bapak get jenis, yang lupa tanda kurung dan line. Dan di sini kita coba sapi Australia. Ya, benar. Ya, jadi sekian program object oriented programming yang bisa saya buat. Jadi terima kasih sudah menonton saya untuk membuat program dari awal, menentukan nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata dari array, lalu program searching, dan yang terakhir itu program object oriented programming. Ya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.